Di era sekarang, teknologi bukan lagi pilihan, tetapi bagaimana kita memanfaatkannya. Dan itulah yang membuat perbedaan. Halo semuanya, perkenalkan saya Sheryl Olsinadea, mahasiswa semester 2 dari Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi, Universitas Sumatera Utara. Nah, selama berkuliah, saya mulai melihat bahwa teknologi, terutama dari Google, sudah menjadi bagian dari cara kita belajar dan berinteraksi sehari-hari. Karena itu, saya tidak ingin hanya menjadi pengguna, tetapi juga ingin membantu orang lain untuk bisa memanfaatkan teknologi dengan lebih maksimal. Nah, karena hal itulah juga saya menjadi sangat antusias nih untuk menjadi bagian dari Google Student Ambassador. Selanjutnya, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tim Google secara berurut. Pertama, hal yang paling saya sukai dari inovasi dan budaya Google adalah fokusnya pada kebutuhan pengguna. Jadi teknologinya itu nggak cuma canggih, tapi juga terasa dekat dan benar-benar kepake dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya penggunaan fitur Google Docs, Google Drive untuk menyimpan file, Google Sheet, sampai Google Meet saat kita tidak bisa bertemu dengan orang lain gitu kan. Nah, juga dengan adanya fitur AI seperti Google Gemini yang pastinya akan sangat membantu mahasiswa dalam meningkatkan kreativitas. Nah, sebagai mahasiswa psikologi, saya melihat ini sangat menarik karena Google itu nggak cuma membantu, tapi juga menyesuaikan dengan cara orang-orang berpikir, belajar, dan berinteraksi. Karena itu, saya ingin menjadi penghubung antara teknologi dan mahasiswa di kampus saya. Kedua, saya juga membayangkan bagaimana menciptakan pengalaman teknologi yang menyenangkan di lingkungan kampus. Dengan melalui acara Touch and Chill, saya ingin menghadirkan suasana yang santai, tidak terlalu formal namun tetap berkesan dan membuat peserta itu terlibat. Salah satu ide saya adalah Google Tools Challenge, di mana peserta akan bekerja secara kelompok untuk menyelesaikan misi, seperti kayak membuat solusi dalam permasalahan-permasalahan dalam mahasiswa yang sering terjadi gitu. Dan mereka akan menggunakan fitur-fitur Google seperti Google Docs, Google Drive seperti itu dan semacamnya. Nah, yang membuatnya berbeda adalah di tengah proses akan ada elemen kejutan agar peserta itu berpikir lebih kreatif dan adaptif. Dengan begitu, mereka bukan hanya belajar, tapi juga ikut merasakan pengalaman menggunakan teknologi secara fun gitu. Nah, kemudian yang ketiga, saya pastinya pernah menghadapi tantangan saat mengerjakan sesuatu, yaitu tugas kelompok. Dengan jadwal anggota kelompok saya itu yang sangat berbeda, jadi kami awalnya berusaha untuk mencari waktu yang tepat untuk mengerjakannya, namun sangat sulit. Kemudian saya mencoba menggunakan Google Docs sebagai media kerjasama. Nah, sehingga setiap anggota bisa mengerjakan bagiannya masing-masing dan kami bisa berdiskusi melalui fitur komentar. Nah, saya juga membuat pembagian tugas dan timeline sederhana yang membuat kerja tim itu menjadi lebih efisien. Dari pengalaman ini, saya menjadi sadar bahwa solusi itu nggak selalu harus mengikuti cara yang umum, tetapi juga bisa disesuaikan dengan kondisi tertentu. Dan selanjutnya, jika diberi kesempatan, saya ingin membangun komunitas kecil di kampus saya yang pastinya aktif dan juga memanfaatkan teknologi Google dengan baik. Saya akan memulainya dari kegiatan sederhana seperti sharing session ataupun touch and chill. Saya ingin melihat perubahan kecil seperti mahasiswa yang sudah semakin bisa menggunakan fitur-fitur Google. Dan juga selain itu, saya ingin memperluas melalui konten-konten dan juga kolaborasi dengan pihak lain. Bagi saya, perubahan kecil tersebut sudah merupakan suatu pencapaian yang sangat berarti. Dan saya percaya teknologi akan terus berkembang, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mempergunakannya untuk menciptakan dampak yang nyata. Dan saya ingin menjadi bagian dari proses itu melalui peran sebagai Google Student Ambassador. Terima kasih.